Selamat siang anak-anakku, kita berjumpa kembali di jam ketiga ini dengan mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Minggu kemarin kita sudah membicarakan mengenai DHCP server. Ya, saya harapkan anak-anakku sudah memahami yang dimaksud dengan DHCP server. Kemudian besok kita akan mencoba untuk mempraktekannya bagaimana untuk konfigurasi DHCP server. Nah, di hari ini kita akan mencoba membahas mengenai FTP server. Nah, FTP server itu apa? Mungkin anak-anakku pernah mendownload atau mengupload sebuah file. Nah, download itu biasanya adalah mengambil data atau file, biasanya berupa gambar, foto, video dari internet. Itu download. Sedangkan kalau untuk mengupload biasanya adalah mengcopy atau mentransfer gambar, video ke internet. Nah, itu upload. Nah, saya yakin anak-anakku sering melakukan hal itu. Nah, kita akan berbicara mengenai FTP server. FTP, ya, FTP sendiri adalah merupakan sebuah protokol internet yang digunakan untuk pengiriman data dalam jaringan komputer. Jadi file transfer protokol. Ya, protokol ini menggunakan protokol TCP, ya, kemudian menggunakan port 21. Port itu adalah kayak jalurnya, ya, jalurnya di jalur 21. Nah, ini jadi FTP itu adalah sebuah protokol yang ada di internet yang fungsinya adalah untuk mengirim maupun digunakan untuk mengelola kalau kita mau mengambil sebuah data dari jaringan internet. Nah, berbeda dengan kalau kita hanya menggunakan jaringan lokal, ya. Kalau jaringan lokal kemarin waktu kelas 10 mungkin anak-anakku masih ingat bagaimana share device atau share file atau share folder. Ya, share folder tinggal klik kanan saja misalnya foldernya, kemudian di share, nah komputer yang lain bisa mengambil. Nah, kalau FTP ini digunakan di internet, ya, jadi tidak lagi untuk jaringan lokal tetapi di internet. Ya, seperti halnya misalnya kalian mau mendownload file YouTube misalnya, nah itu adalah menggunakan file menggunakan protokolnya FTP. Nah, kemudian apa itu FTP server? Nah, FTP server adalah sebuah server yang bertugas memberikan layanan pengiriman data kepada FTP client. Jadi FTP server itu adalah sebuah komputer yang memang digunakan untuk di sana menyimpan data-data file-file yang nantinya file-file data-data itu bisa di-download atau diambil. Ya, seperti itu. Ya, atau kita bisa juga mengupload. Ya, misalnya di YouTube kita bisa mengupload video-video kita, ya, kita bisa mendownload video-video kita juga. Nah, itu adalah FTP server. Ya, kemudian FTP client. Kalau FTP client berarti misalnya komputer kita. Nah, ini komputer kita disebut FTP client karena kita hanya mengambil, ya, mendownload atau mengupload data atau video. Nah, seperti itu. Jadi anak-anakku sudah paham, ya, apa yang disebut FTP server dan FTP client. Nah, FTP client adalah komputer yang meminta layanan pengiriman data pada FTP server. Nah, ini adalah pengertian FTP server. Oke, kemudian manfaat FTP. Yang pertama, kita dapat melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah. Ya, jadi ini sebenarnya lebih dititik beratkan ke internet, ya, jadi bukan jaringan lokal. Jadi kita bisa bertukar data, bisa bertukar file, bisa bertukar video dan lain sebagainya dengan cara yang mudah. Kemudian kalau bagi pemilik website ini akan mempermudah kita membackup, ya, atau kita bisa mempermudah kita untuk mengirim website kita. Mungkin website kita perlu pembaharuan. Nah, ini kita lebih mudah untuk mengcopy, kemudian membackup, ya, atau mengcopy filenya untuk kita simpan. Ya, backup itu biasanya digunakan untuk cadangan. Seperti itu. Nah, kita bisa juga mengirimkan file kita, website kita ke server, ya, dengan mudah.
Ya, bayangkan seandainya misalnya kita punya web server sedangkan komputer servernya di Jakarta. Ya, kita tidak perlu bolak-balik ke Jakarta, ke Klaten, ke Jakarta, ke Klaten, tetapi kita bisa memanfaatkan FTP ini. Ya, jadi dengan walaupun jaraknya jauh, kita bisa langsung mengcopy filenya, kemudian menguploadnya atau mendownloadnya. Nah, ini bagi pemilik website. Kemudian kita dapat mengendalikan atau meremote komputer secara tidak langsung maupun secara implisit. Jadi kita bisa meremote itu misalnya komputer kita itu ada di Jakarta sedangkan kita di Klaten. Nah, kita bisa mengoperasikan komputer kita yang ada di Jakarta dengan komputer kita yang ada di Klaten, itu namanya meremote. Kemudian FTP menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Nah, ini tentu saja transfer datanya kita dapat mengambil data itu benar-benar data aslinya, jadi tidak ada perubahan. Ya, kemudian juga segera dengan cepat kita akan bisa mendapatkannya. Hari ini kita ambil, kita bisa ambil. Ya, seperti itu. Jadi sangat cepat dan efisien. Kemudian fungsi FTP, fungsinya hampir sama sebenarnya, hampir sama dengan manfaat berbagi data. Nah, kita bisa bagi data walaupun mungkin jaraknya jauh, mungkin di Amerika gitu ya, kita di Indonesia. Nah, kita bisa berbagi data ini. Kemudian menyediakan pengendalian atau remote komputer secara tidak langsung dan secara implisit. Seperti saya bilang tadi, kita bisa mengendalikan komputer ya secara tidak langsung. Jadi kita bisa lewat perantara internet. Kalau komputernya di Amerika, nah kita bisa meremotnya atau mengendalikannya, atau kita bisa mengkonfigurasinya ya di Indonesia. Jadi tidak harus kita ke Amerika. Jadi kita bisa meremote mengendalikannya di Indonesia. Kemudian menyediakan tempat penyimpanan bagi user. Nah, biasanya memang FTP ini digunakan untuk menyimpan data-data. Ya, data-data siapa saja, misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan, kemudian kalian bisa menyediakan untuk setiap karyawan space untuk data-data mereka, dan ini bisa diakses di mana saja ya, di rumah misalnya. Kayak suasana seperti ini mereka bisa membukanya di rumah ya dengan koneksi internet. Kemudian menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Ya, tadi saya bilang bahwa kita bisa segera mengambil data itu dengan cepat dan tepat dan efisien. Jadi tidak perlu menunggu lama, kita bisa langsung buka, bisa ambil datanya. Seperti halnya kita membuka data di komputer kita sendiri. Kemudian FTP dapat digunakan untuk melakukan backup dan restore. Ya, jadi di sini kita bisa membackup sebuah data misalnya di website gitu ya. Kemudian kita bisa merestore kembali. Jadi merestore itu yang sudah kita backup tadi kita kembalikan. Ya, kita kembalikan ke posisi semula. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari FTP. Kemudian keunggulan FTP. Yang pertama adalah dapat melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah dan aman. Ya, ini kalau aman ini juga tergantung juga ya nanti FTP-nya ya. Oke, keunggulannya itu, jadi kita bisa melakukan pertukaran data file ya dari satu komputer ke komputer yang lain walaupun jaraknya jauh. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk melakukan backup dan restore data website dengan mudah. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa kita bisa membackup ya, menyimpan data ya, yang ada di web server kita atau di komputer yang di Amerika sana misalnya. Ya, kemudian kita bisa mengembalikan data ini kembali ke komputer yang ada di Amerika. Oke, kemudian memungkinkan pengiriman transfer data yang reliable dan efisien. Seperti yang tadi saya bilang, ya kita bisa mengambil kapan saja. Ya, kemudian mudah, ya kemudian efisien karena kita tidak perlu ke tempat komputer itu atau server itu berada. Kemudian user dapat melakukan remote komputer secara tidak langsung dan secara implisit. Jadi kita bisa meremote komputer kita yang ada di Amerika misalnya, ya FTP server yang ada di sana, kita bisa ngambil datanya, bisa
uh, membuat backupan dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah dan kita remote ya, jadi mengendalikannya tidak harus ke komputer servernya seperti itu. Oke, kemudian kekurangannya yang pertama adalah FTP tidak aman dalam mentransfer suatu file karena file dikirim tanpa dienkripsi terlebih dahulu. Jadi memang ini adalah salah satu kekurangannya. Jadi data yang dikirim itu tidak dienkripsi. Makanya ini sangat mudah untuk dicuri data-data yang kita kirim, ya kita download maupun kita upload menggunakan FTP. Kemudian keamanan dan kemudahan penggunaan sering kali berbentrokan dan menjadi dilema pada administrator sistem di mana-mana. Jadi memang karena tadi ya tidak terinskripsi, jadi keamanannya memang kurang terjamin. Kemudian desain dari FTP lemah sehingga mengakibatkan tidak terinformasinya para administrator sistem mengenai risiko yang mereka hadapi. Jadi tidak ada catatan gitu ya, tidak ada catatan kirim, download maupun upload di FTP. Makanya kita kalau sebagai administrator informasi ini sebenarnya penting. Log ini penting, siapa yang ambil data, siapa yang mengupload data. Nah, ini sebenarnya penting. Nah, di sini tidak disediakan untuk itu. Jadi untuk pengawasannya memang sangat kurang. Nah, nanti di semester ini nanti kita akan coba untuk menginstal FTP ya, FTP server. Jadi kita akan satu komputer, nanti kemudian kita akan coba menginstal FTP-nya. Nah, kalau sudah terinstall, nanti anak-anakku bisa mencoba ya membuat atau menyimpan file, kemudian file itu bisa di-download dimanapun anak-anakku berada. Ya, seperti itu. Nah, nanti untuk sistem operasinya tetap menggunakan Debian. Oke, kemudian cara kerjanya. Nah, cara kerjanya seperti terlihat di gambar ya. Saat klien kemudian klien ini akan membuka koneksi, request ya, menjalin koneksi ke FTP servernya. Jadi meminta ya melewati port 21. Port itu seperti pintunya lah, pintu nomor 21. Ya, nah setelah itu baru nanti akan diautentifikasi oleh server FTP apakah ini berhak atau tidak. Ya, kalau publik biasanya semua bisa menggunakan, bisa melihat maupun bisa mengambil data, tetapi kalau private harus punya username sama password untuk mengakses data-data tersebut. Nah, kalau sudah FTP client sudah meminta koneksi ke server, kemudian sudah terhubung ke FTP server, maka FTP client dapat melakukan pertukaran data seperti mengupload maupun mendownloadnya. Nah, ini adalah cara kerja dari FTP server. Ya, sangat sederhana. Oke, mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan anak-anakku segera tanya, nanti kita akan menjawabnya. Nah, berarti kalau materi ini sudah selesai, kita sudah membahas mengenai dua layanan, yaitu DHCP server, kemudian FTP server. DHCP server adalah untuk memberikan pelayanan konfigurasi IP ke klien, jadi kita tidak perlu memberikan IP itu secara manual. Kemudian FTP server adalah untuk memberikan pelayanan berupa upload maupun download file ya. Upload kita mengambil ya, upload kita mengirim ke server, download itu mengambil data dari server. Demikian yang bisa kita sampaikan. Walaupun dalam kondisi seperti ini, saya harapkan anak-anak tetap semangat, jangan lupa selalu belajar, waspada dan jaga kesehatan. Terima kasih.